Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ma'aliku rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fittarani amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khitabun kal jinsi. Nggih, niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khitabun lan utawi khitab. Wa khitabun lan utawi khitab iku kal jinsi kaya jenis. Iku kal jinsi kaya jenis wa kharajalan kejaba. Wa kharajalan kejaba bi idhofati kelawan nyandarake khitab. Bi idhofati kelawan nyandarake khitab ilallahi maring Allah. Apa khitabu ghairihi khitab sakliyane Allah. Apa khitabu ghairihi khitab sakliyane Allah. Wa innama wajabat lan angin pestine wajib. Wa innama wajabat lan angin pestine wajib apa taatur rasuli. Taat ing rasul wa sayyidi lan sayyid matalan kelan umpamane. Iku bi ijabillahi kelawan majibakene Allah Ta'ala. Kelawan majibakene Allah Ta'ala iyaha ing taat, iyaha ing taat. Wa bi fi'lil mukallafi lan kejaba kelawan dawuh fi'lil mukallaf. Wa bi fi'lil mukallafi lan kejaba kelawan dawuh fi'lil mukallaf. Apa khitabullahi khitabe Allah Ta'ala. Apa khitabullahi khitabe Allah Ta'ala al-muta'allaku kang hubungan bidatihi kelawan dati Allah. Wa sifatihi lan sifati Allah. Wa dhawatil mukallafina lan piro-piro dati piro-piro wong mukallaf. Piro-piro dati piro-piro wong mukallaf. Wal jamadati lan piro-piro perkara kang ora anduweni ruh. Wal jamadati lan piro-piro perkara kang ora anduweni ruh. Kamadluli Allahu la ilaha illahu. Kaya madlule lafat Allahu la ilaha illahu. Allahu tay Allah. Allahu tay Allah la ilaha. Ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illahu angin Allah. Illahu angin Allah iku khaliqun dat kang dadiake. Iku khaliqun dat kang dadiake kulli syai'in. Iku khaliqu kulli syai'in. Dat kang dadiake saben-saben suwiji-wiji. Dat kang dadiake saben-saben suwiji-wiji. Walaqad khalaqnakum walaqad khalaqna lan nyekti teman-teman dadiake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wa yauma nusayyirulan wa yauma nusayyirulan ing dalem dinane ngelagokake sapa ingsun. Ing dalam dinane ngelagokake sapa ingsun aljibala ing pira-pira gunung. Aljibala ing pira-pira gunung. Wabil iktidai lan kelawan dawuh iktida wa takhiri lan dawuh takhir wal wad'i lan dawuh wad'i. Apa madlulu wa ma ta'malun. Dawuh lafat wa ma ta'malun.
lafat ma ta'malun. Min qaulihi saking dawe Allah min qaulihi saking dawe Allah rupane qaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu lan utai Allah iku khalaqakum dadiake sinten Allah ing sira kabeh wa malan perkara ta'maluna kang wa malan perkara ta'maluna kang nglakoni sapa sira kabeh ing mah. Fa innahu mongko temen sedune ma ta'malun fa innahu mongko temen sedune ma ta'malun iku muta'alliqun kang gumantungan apa qaulihi kang gumantungan apa qaulihi bi fi'lil mukallafi kelawan penggawene wong mukallaf la biktidain ora kelawan dawuh iktida wala takhyirin lan ora kelawan dawuh takhyir wala wat'in lan ora kelawan dawuh wat'in. Bal min haitsul ikhbari balik saking arah-arah aweh habar. Bal min haitsul ikhbari balik saking arah-arah aweh habar iku maujud bi annahu kelawan temen setuhune wa ma ta'malun bi annahu kelawan temen setuhune wa ma ta'malun iku makhlukun lillahi iku makhlukun perkara kang den wujudake Allah iku makhlukun lillahi perkara kang den wujudake Allah utawa makhluke Allah. Wala yata'allaqu lan ora hubungan apa al khitabu khitab at-taklif yu kang bangsa taklif bi fi'li ghairil mukallafi kelawan penggawe sakliyane mukallaf wa waliyuhu lan utawi waline mukallaf iku mukhatabun kang den khitabi bi ada ima kelan nekani perkara wajaba kang wajib apa ma fi malihi ing dalem bondone ghairil mukallaf ing dalam bondone ghairil mukallaf minhu saking malihi kama kaya contoh yukhatabu kang den khitabi sapa sahibul bahimati wong kang anduweni raja kaya bidomanima kelawan nempui perkara atlafat kang ngrusakake apa bahimah ing mah haitsu farata ing dalem sekirane pepeko sapa sahib fi hifdhiha ing dalem ngeker bahimah litanzili fi'liha krono ngenggoni agawine bahimah hina idin ing dalem arikalane farata manzilata fi'lihi ing dalem panggonane agawine sahib wasihatu ibadati sobi lan utawi sahe ibadahe bocah kasolatihi kaya salate sobi al musabi kang den ganjar alaiha krono salat iku laisa ora ono apa sihatu ibadati sobi
ora ana apa sihatu ibadati sobi iku li annahu krana temen setune sobi iku li annahu krana temen setune sobi iku makmurun den perintah biha kelan ibadah kama kaya contoh fil baligi ing dalem wong kang balik kama kaya contoh fil baligi ing dalem wong kang balik bal liyata'ataha balik supaya biasaake sapa sobi ing ibadah bal liyata'ata balik supaya biasaake sapa sobi ing ibadah fala yatsrakaha mongko ora kena ninggal sapa sobi ing ibadah mongko ora kena ninggal sapa sobi ing ibadah wa bimalan klan perkara takororo kang netepake apa mah takororo kang netepake apa mah ulima mongko den wurui apa anna khitabal wad'i temen setune khitab wadha utawa asal sumele apa anna khitabal wad'i temen setune khitab wadha iku hukmun hukum syar'iyun kang bangsa syarak muta'arrafun kang den wurui apa hukum syarak wa huwa lan utawi khitab wad'i iku ma perkara ikhtarahu kang milih ing ma sinten Ibnul Hajib khilafan halin ulayani lima maring perkara jaro kang lumaku alihi ngatasé ma opal aslu kitab asal wadhalika lan utai mengkuno khitab wad'i iku li annahu krana temen setune kelakuan iku layu lamu ora bisa den weruhi apa khitab wad'i illa biwat isyar'i angin kelawan sumele syarak kal khitabi kaya khitab at-taklifi kang bangsa taklif bal kila balik den ucapake apa annahu temen setune khitab wad'i kula hajat ora ana hajat iku maujud li dzikrihi maring nuturake khitab wad'i alasane li annahu krana temen setune khitab wad'i iku dakhilun kang manjing fil iktidai ing dalam nuntut wa takhirilan den kenaake milih itla makna krono ora ana makna iku maujud likauni zawali krono maring anane srengenge masalan kelan umpamane iku sababan dadi sebab liwujubi dhuhri maring wajibe zuhur illa ijabuha angin utawi wajibe zuhur wajibe zuhur iku indahu ing dalem nalikane zawal wala likauni taharatilan ora maring anane suci iku syaratan dadi syarat lil akdami maring ngelakoni alal bayi ngatasi akad be illa ibahatul akdami angin utawi wenange ngelakoni akad be atau akad be iku indaha ing dalem nalikane taharah wa tahrimihi
wa tahrimihi lan harame be inda fakti ing dalem nalikane ora anane tahrah inda fakti ing dalem nalikane ora anane tahrah wakila lantin ucapake apa anahu temen setune khitab wati apa anahu temen setune khitab wati ku laisa ora ana apa khitab wati ora ana apa khitab wati ora ana iku bi hukmin kelan hukum hakikatan ing dalam hakikate alasane li anahu krana temen setune khitab wati li anahu krana temen setune khitab wati ku laisa ora ana apa khitab wati iku laisa ora ana apa khitab wati ora ana iku bi insyain kelawan insya bal khabarun balik iku ngabarake bal khabarun balik iku ngabarake antara tubi athari hadil umuri yang atase dadi runtutane pira-pira iki perkara ala taratubi athari hadil umuri yang atase dadi runtutane pira-pira perkara alaiha sebab alaiha ing atase sebab wa syarat alaiha ing atase sebab wa syarat alaiha ing atase sebab wa syarat Kala ngendika sinten Al Barmawi Imam Barmawi wale salan ora ana iku lihadal khilafi iki khilaf apa kabiru faidatin gedene faidah bal huwa balik utai khilaf iku khilafun khilaf lafdiun kang bangsa lafat lafdiun kang bangsa lafat wa idza sabatalan ing dalem nalikane tetep wa idza sabatalan ing dalem nalikane tetep apa anal hukma temen setune hukum iku khitabullahi khitabe Allah iku khitabullahi khitabe Allah fala yudraku mongko ora bisa den temu fala yudraku mongko ora bisa den temu apa hukum illa minallahi angin saking Allah illa minallahi angin saking Allah fala yudriku mongko ora bisa nemu fala yudriku mongko ora bisa nemu apa al aklu akal syai'an ing suwi-wiji mimma saking perkara yakti kang bakal teko apa mah anil mu'tazilati saking kaum mu'tazilah al mu'abbari kang den gawe tetembungan al mu'abbari kang den gawe tetembungan an ba'di saking sebagiane mah an ba'di saking sebagiane mah apa bil husni kelawan dawuh husni wal qubhi lan dawuh qubhi bil husni kelawan bagus wal qubhi lan Allah bil makna kelawan makna al ati kang bakal teko apa mah alal athari ing atase labet titik endi iki kok cek akeh alal athari ing atase labet Bismillahirrahmanirrahim. Saman perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khitabun kal jinsi wa kharaja bi idafati ilallahi khitabu ghairihi wa inna ma wajaba ta'atur rasul wa sayyid matalan bi ijabillah ta'ala iyaha. Selanjutnya adalah khitab itu seperti jenis. Artinya seperti jenis itu banyak sekali yang dimaksudkan khitab itu. Ada kalanya Allah memberikan khitab kepada para nabi. Ada kalanya khitab itu diperuntukkan untuk secara umum kaum muslimin. Ada juga khitab itu diperuntukkan untuk seluruh makhluknya Allah. Entah itu bil akli au ghairil akli. Atau khitab itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang itu bukan termasuk al-akli atau makhluk yang khusus yang bukan bagian dari al-akli atau bukan bagian dari akil. Maka di sini disebut khitabnya Allah itu seperti jenis. Namun wa kharaja bi idafatihi ilallah, namun dikecualikan dengan khitab itu dikatakan jenis adalah
Khitab yang disandarkan kepada Allah adalah khitab selainnya, atau khitab selain Allah itu bagian dari khitab yang tidak dimaksudkan adalah jenis. Nah begitu ya, tidak dimaksudkan jenis. Kenapa? Karena ini dikecualikan bahwa khitab itu seperti jenis, namun tidak termasuk khitab adalah jenis, adalah khitabnya selain Allah. Kemudian wa inna ma wajabat ta'atur rasul wa sayyid matalan bi ijabillah ta'ala iyaha. Namun sesungguhnya diwajibkannya taat kepada Rasul. Jadi misal Nabi ya, Nabi memberikan dawuh kepada para sahabat, kepada umatnya. Ini juga disebut dengan khitab. Yang dimaksudkan adalah kal jinsi. Maksudnya bagaimana? Kenapa kok kita itu harus meyakini bahwa itu khitabullah, namun munculnya dari ghairullah? Yani munculnya dari Rasul atau Sayyid atau pemerintah. Misal pemerintah memberikan kebijakan. Ya, kalau yang di era sekarang ya, banyak sekali kebijakan yang itu tidak memperbaiki rakyat, tapi malah kebalikannya. Yaitu baina-baina ya, tergantung bagaimana sudut pandang kita. Kalau kita melihat sudut pandang kita sebagai manusia biasa, ya anggap saja itu ujian. Tapi kalau kok kita menganggap bahwa itu sebagai prioritas, artinya kebijakan pemerintah itu adalah prioritas yang harus kita ikuti, maka mungkin saja kita akan melanggar syariat. Karena yang mengeluarkan kebijakan itu mungkin saja bukan orang yang bersyariat, tapi ya orang yang hanya paham tentang sosial saja. Maka kita juga harus pandai-pandai menganggap bahwa apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, yang pemerintah itu adalah ulil amri, yang harus kita taati begitu ya. Namun ketika memunculkan kebijakan-kebijakan yang itu di luar syariat atau berpotensi kita melanggar syariat, maka kita tidak boleh meyakini itu. Kita hanya taat, kalaupun kok kita melakukan apa yang sudah menjadi ketetapan, ya anggap saja itu sebagai ujian. Misal pajak tanah, pajak kendaraan ini dinaikkan di beberapa daerah juga sudah sangat banyak sekali ya. Naiknya bisa sampai 1000% dan sebagainya. Nah, hal ini bisa menjadikan satu kefahaman bahwa apakah perintah yang dimaksudkan adalah perintah Rasul dan juga perintah dari para pemerintah, itu bagian dari khitab yang dimaksudkan adalah jenis khitabnya Allah. Ternyata itu juga termasuk khitabullah. Apa hubungannya khitabnya Allah yang diwujudkan dari makhluknya Allah, yakni Rasulullah? Karena Allah itu mewajibkan kita taat kepadanya biijabillah iyaha. Ini membuktikan bahwa khitabnya Allah yang di sana dimaksudkan jenis adalah khitabnya Rasul, khitabnya pemerintah kepada rakyatnya. Dalam rangka apa? Kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau sepihak, maka ini tidak bisa kita katakan khitab, begitu ya. Yang dimaksudkan khitab itu adalah jenis, adalah khitab yang memang diwajibkan kita itu taat, dan juga kita wajib taat kepada makhluk yang oleh Allah diperintahkan untuk diikuti. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu yang dimaksudkan jenis. Lalu bagaimana ketika kok ada orang, misal saya memerintahkan kepada sampean, saya menyampaikan sesuatu yang ini saya tujukan kepada sampean, ini tidak disebut dengan khitabullah. Kenapa? Karena ini munculnya dari ghairullah, yang tidak ada perintah untuk menjadikan wajib. Kalau Rasul itu kan kenapa kok dia itu wajib diikuti? Karena diwajibkan untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, bedanya Nabi sama Rasul kan kayak gitu kan. Rasul niku diperintahkan untuk tabligh. Balighu anni walau ayah. Tapi kalau Nabi kan tidak, cuma menerima wahyu saja. Lah sedangkan kita ini tidak menerima wahyu, tidak mendapatkan apa-apa. Yang jelas kita niku hanya menyampaikan informasi, menyampaikan kabar dari para guru-guru kita, terus yang kita dapatkan dari kitab, ini kita sampaikan.
Ini saya sampaikan kepada sampean, ini tidak disebut dengan khitabullah. Ya, kenapa? Karena munculnya ini dari ghairullah. Kecuali kalau yang menyampaikan adalah Rasul. Sekarang tetap kalau kita tarik ya, ketika guru-guru kita itu menyampaikan, menghitopi kepada kita, apakah ini tetap dikatakan sebagai khitabullah, sedangkan dari sisi guru itu adalah warasatul anbiya. Yang tidur dibangunkan. Yang tidur dibangunkan. Iki lho, sing turu-turu iki lho, Rek, tangan Rek. Ya dibangunkan. Koncone sing tangi iki lho, nangikno. Sing turu. Iki saya serius loh ya. Sampean tinggal turu kepenaan Rek. Saya mana tadi? Coba kita paksakan ya. Jadi kita paksakan istilah wa inna ma wajabat ta'atur rasul wa sayyid mathalan bi ijabillah. Lalu bagaimana konsepnya ketika seorang guru kemudian mendapatkan dari guru-gurunya, terus ini tidak disebut dengan khitabullah, lalu kita paksakan, ini tetap dikatakan khitabullah. Buktinya apa? Buktinya para ulama dan guru-guru kita yang kita yakini adalah warasatul anbiya, berarti secara otomatis kita itu juga diperintahkan untuk menyampaikan. Apakah ini bisa seperti itu? Jawabannya tetap tidak. Ya, kenapa kok tidak? Kita itu hanya warasatul anbiya, bukan anbiya. Bukan bagian dari para rasul. Kalaupun kok kita menyampaikan ilmu, ini dalam rangka apa? Menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita bukan Rasulullah. Kita tidak mendapatkan wahyu, yang wahyu itu diperintahkan untuk disampaikan. Para sahabat ini oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad itu tidak diperintahkan menyampaikan. Tapi dengan sendirinya para sahabat, para tabi'in ini menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Maka tidak bisa kita paksakan tetap seperti ini. Walaupun standarnya guru ataupun orang-orang yang alim itu adalah warasatul anbiya. Maka sama harus tahu ya, kaitan waris, ya. Ahli waris. Apakah ahli waris itu bagian dari pewaris? Bagian dari dzatiyah yang mewariskan atau tidak? Ini kan tidak. Seperti halnya orang yang wakaf. Ya, orang yang wakaf kepada masjid atau wakif dalam istilahnya. Orang yang wakaf kepada masjid atau mewakafkan tanah untuk dibuat masjid dan sebagainya, maka status wakaf ini harus digunakan untuk fijihatin muslimin atau fijihatin ammah. Namun konteksnya orang yang menjadi nadhir itu bukanlah wakif. Sehingga nadhirul masjid atau yang mengelola masjid itu tidak bisa seenaknya. Karena dia bukan bagian dari wakif. Maka sama seperti halnya orang yang waris. Dia itu hanya menjadi ahli waris, bukan menjadi yang mewarisi. Maka dia hanya mendapatkan bagiannya. Tidak boleh sampai menganggap bahwa bagian orang lain, bagian teman atau saudaranya maksudnya, itu tidak sesuai atau bahkan bisa diambil. Tidak boleh kayak gitu. Apalagi kalau dalam hukum waris negara, itu tidak menggunakan cara seperti yang ada dalam kitab. Tapi menggunakan konsep adil. Jadi kalau laki-laki, kalau kok ada orang tua punya tanah, punya rumah, ini biasanya dicari adilnya. Perempuan dikasih tanah, kemudian yang laki-laki dikasih rumah dan sebagainya. Walaupun ini sebenarnya tidak sebanding. Kalaupun tetap dipaksa sesuai dengan hukum waris secara syariat, ini tidak sesuai. Tapi itu berlaku di negara kita. Dan itu tidak masalah. Sehingga kewajiban taat kepada Rasul dan para pemerintah ini bagian dari kewajiban yang memang diperintahkan. Sehingga ini tetap disebut dengan khitabullah. Kemudian wa bi fi'lil mukallaf khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi dzatihi wa sifati. Kemudian dengan dawuh fi'lil mukallaf, ya, sebelumnya kemarin saya jelaskan
bahwa hukum itu adalah khitabullah, yang khitabullah itu ta'aluknya kepada fi'lil mukallaf. Dikecualikan dengan dawuh fi'lil mukallaf adalah khitabullah al-muta'alliqu bidzatihi, khitabnya Allah untuk dirinya sendiri, kemudian untuk sifat-sifatnya Allah, wa dzawatil mukallafin, dan juga khitab yang diperuntukkan untuk dzatiyah mukallafnya atau bentuk fisiknya, wal jamadat, dan juga khitab yang diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak memiliki ruh atau benda mati, maka ini dikecualikan dari fi'lil mukallaf. Jadi ketika kok dzawatil mukallaf dan juga jamadat, ini tidak termasuk dari fi'lil mukallaf, sehingga tidak terkena khitab yang dimaksudkan adalah khitabullah. Seperti kamadluli Allahu la ilaha illahu khaliqu kulli syai' wa laqad khalaqnakum wa yawma nusayyirul jibala. Allah la ilaha illahu, tidak ada zat yang hak disembah kecuali Allah, yakni khaliqu kulli syai', yang mewujudkan setiap sesuatu, wa laqad khalaqnakum, dan juga yang menciptakan kalian semua, wa yawma nusayyirul jibala, dan juga menciptakan hari di mana gunung-gunung itu bergoyang atau gempa atau berhamburan dan sebagainya. Termaksudnya adalah kiamat. Itu hanya Allah yang menciptakan. Maka khitab ini, ya, maksud dari khitab di sini ini bukan kaitan dengan fi'lil mukallaf, karena tidak ada kuasa orang-orang atau mukallaf itu, tidak ada kuasa apapun akan kulli maujudah dan seterusnya. Tapi penting ya kita memahami bahwa manusia niku hakikatnya tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa, apalagi mewujudkan. Manusia niku memang sangat lemah sekali. Yang dibekali akal saja ini sangat lemah, apalagi yang tidak dibekali akal, sungguh sangat lemah. Makanya cerita itu terus rumongso bener, rumongso api dan sebagainya, itu tidak atau bukan wilayah kita. Kalaupun ada yang seperti itu, ya mungkin dia bukan manusia. Ya seharusnya itu kan Tuhan kan kayak gitu ya. Tapi ya enggak tahu lah ya. Kemudian selanjutnya adalah yang tidur dibangunkan. Cek jam piro lagi, masuk isturu rek. Wabil iktida wa takhir wal wat'i. Sebelumnya saya jelaskan bahwa hukum itu adalah khitabullah yang ta'aluknya kepada satu fi'lil mukallaf. Setelah fi'lil mukallaf, yang kedua adalah iktida, menuntut untuk melakukan hukum, yang itu terbagi bagian dari adalah ada sunnah, ada wajib dan seterusnya itu. Setelah adanya tuntutan melakukan itu semua, ada takhir, ya, au takhiran. Di sana juga diperbolehkan adanya memilih antara melakukan sama tidak. Walaupun dia terkena hukum wajib, dia masih ada sisi takhirnya, atau boleh memilih melakukan kewajiban atau meninggalkannya. Makanya ada hukum ketika wajib kok ditinggalkan, maka dia mendapatkan dosa. Kalau haram ketika kok dilakukan, dia juga mendapatkan dosa. Maka dia itu ada unsur takhirnya. Di samping dia itu harus mukallaf, yang kedua dia itu harus iktidha, yang ketiga harus adanya takhir. Niki menungso tenanan maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada wadha. Di sana dilanjutkan ada wa bi'a'amma wat'an wa huwa al-khitab al-warid. Kemudian khitabnya Allah itu juga ada kalanya yang memang wat'an, yang memang diciptakan untuk manusia, ataupun ada juga yang diciptakan secara umum, tidak untuk manusia tapi untuk makhluknya Allah. Lah di sini dibahas wabil iktida wa takhir wal wat'i, ya, dengan dawuh iktida, takhir sama wat'i, madlulu wa ma ta'malun min qaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dari dalil yang dijelaskan Allah adalah zat yang menciptakan kalian semua, wa ma ta'malun, dan hal-hal yang kamu lakukan. Nah, dari sini ini akan memberikan pemahaman fa innahu muta'alliqun bi fi'lil mukallaf,
la bi iktida wala takhir wa wat'in. Pada lafaz wa ma ta'malun, Allah itu menciptakan kamu sekaligus menciptakan apa yang kamu lakukan. Dari sini menjadi satu kefahaman bahwa ta'alluq wa ma ta'malun ini bi fi'lil mukallaf. Tidak la bi iktida, la bi takhir ataupun bil wat'i. Ya. Kalau bil iktida itu kaitan tertuntut untuk melakukan hukum yang termasuk di dalamnya ada hukum haram, wajib, dan sunnah, dan seterusnya. Takhir, dia itu diperbolehkan memilih di antara keduanya itu, atau bahkan lebih. Nah, dari sisi lafadz wa ma ta'malun, ini murni karena fi'lil mukallaf. Ya. Jadi Allah niku menciptakan kamu sekaligus menciptakan apa yang kamu lakukan. Berarti niki ta'alluqnya kepada fi'lil mukallaf, bukan kepada iktidha, bukan takhir ataupun bahkan wadha. Namun ini bisa kita kaitkan dari sisi wadha, dari sisi takhir ataupun dari sisi iktidha, yakni min haitsul ikhbar. Dari sisi ya adanya khabar di sana. Artinya khabar itu jika kok wa ma ta'malun, maka di sana manusia niku tertuntut untuk melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Namun ini pemikirannya orang yang beriman. Kalau kok pemikirannya orang yang tidak beriman, ya tidak ada kaitan dengan kewajiban. Kalau orang-orang kafir itu kan tidak ada hukum. Dia mau melakukan apapun juga boleh. Ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bi annahu makhlukun lillah wala yata'allaqu al-khitab at-taklifi bi fi'li ghairil mukallaf. Sesungguhnya lafadz wa ma ta'malun ini adalah diperuntukkan untuk makhluknya Allah. Wala yata'allaqu al-khitab at-taklifi bi fi'li ghairil mukallaf. Dan ini tidak ada hubungannya dengan khitab taklif. Tidak ada hubungannya khitab taklif dengan khitab pekerjaan selain taklif atau selain mukallaf. Jadi maksudnya ketika kok ada lafadz wa ma ta'malun niki memang kaitan dengan fi'lul mukallaf. Tapi tidak menunjukkan secara lafadz secara pasti bahwa ini diperuntukkan untuk orang yang berakal. Ya, wa ma ta'malun, dan hal-hal yang dikerjakan. Sebenarnya kalau kok ini imannya atau orang-orang muslim ini sangat beriman kepada Allah, bahwa yang diciptakan itu bagian dari perintah untuk melakukan juga. Ketika orang itu kok beriman, orang itu kok mukmin, maka dia akan beranggapan wa ma ta'malun ini adalah sesuatu yang memang dikehendaki baik oleh Allah. Tapi kalau kok kita lebih luas lagi memahami wa ma ta'malun, ini tidak ada hubungannya dengan fi'lu mukallaf. Tidak ada hubungannya dengan taklifi. Karena lafadznya wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian semua. Kalian semua itu tidak hanya manusia. Tidak hanya yang al-akil, tapi juga bil akil juga. Otomatis Allah itu menciptakan hewan, ini juga beserta menciptakan apa yang dilakukan oleh hewan itu. Ini juga masuk pada lafadz wa ma ta'malun. Jadi dari teks lafadznya ini sangat umum sekali. Sehingga di sini diperjelas bi annahu makhlukun lillah wa la yata'allaqu al-khitab at-taklifi bi fi'li ghairil mukallaf. Lalu kalau kok kita katakan wa ma ta'malun ini diperuntukkan untuk fi'lul mukallaf, berarti manusia yang itu sudah dibekali akal oleh Allah, berarti ini ada potensi terkena ayat ini wa ma ta'malun. Ternyata ya benar. Cuman ketika kok sobi, anak kecil, karena syarat ketika dia itu wajib sholat adalah mukallaf, maka dia tidak terkena secara prakteknya. Tidak terkena karena dia belum mukallaf. Namun dia terkena ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini bagian dari apa yang telah diciptakan oleh Allah sekaligus apa yang dilakukan olehnya. Sehingga wa waliyuhu mukhatabun bi ada'i ma wajaba fi malihi minhu
kama yukhatabu sahibul bahimah bidhamani ma atlafathu haitsu farata. Dan juga wali daripada mukallaf, artinya mukallafnya niku sebenarnya sudah ada tapi belum wujud. Sudah ada tapi belum wujud. Maksudnya ketika anak kecil itu ya, atau mungkin contohnya adalah di sini dicontohkan bahimah. Sahibul bahimah, orang yang mengembala kambing misal. Ketika kambing niki merusak sesuatu dikarenakan penyebabnya adalah cerobohnya si sahib, maka si sahib inilah yang mengganti. Kalau kok tetap dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, seharusnya bahimah ini tidak ada hubungannya apa-apa. Kenapa? Karena bahimah ini tidak termasuk dari bagian dari taklif atau tidak terkena kewajiban apapun. Tapi karena ada sahib ya, atau wali, maksudnya dari penanggung jawab si bahimah itu, maka ketika kok bahimah ini kok merusak dan itu karena kelalaian sahib ya, maka si sahib lah yang mengganti. Kalau kok tidak ceroboh, maka si sahib juga tidak terjadi masalah apapun. Ini kaitan dengan wa ma ta'malun, bahwa itu sebenarnya ada yang mengatakan itu ta'alluqnya kepada fi'il mukallaf, ada yang mengatakan itu fi'il mukallaf, tidak kepada mukallaf. Karena lafadznya saja umum, wa ma ta'malun, dan hal-hal yang diciptakan atau yang dilakukan oleh sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kenapa kok si sahib itu dikatakan terkena hukum ya? Karena litanzili fi'liha hina idin manzilata fi'lihi. Karena status sahib itu seperti halnya yang melakukan. Walaupun yang melakukan itu bahimahnya, tapi karena kecerobohan si sahib, maka si sahib lah yang terkena hukum. Nah, hukum di sini itu disebut dengan hukumnya Allah. Disebut dengan hukumnya Allah karena di sana itu ada unsur syar'inya, ada dhaman. Dhaman itu kan syariat. Kemudian ada contoh lagi, wasihatu ibadati shabi ka sholatil mutabi 'alaiha laisa li annahu ma'murun biha kama fil balik bal yata'adaha fala yatrakaha. Kemudian sahnya ibadahnya anak kecil itu seperti halnya tidak adanya kewajiban untuk melakukan sholat. Ya, anak kecil itu tidak ada sah sama sekali melakukan sholat. Tapi apa? Tapi kaitan ibadahnya anak kecil itu bukan dari sisi sahnya, tapi dari sisi makmurnya. Di sini disampaikan li'annahu ma'murun biha, ya. Anak kecil itu diperintahkan untuk sholat. Nah, diperintahkan ini ada kalanya memang wajib, ada kalanya tidak wajib. Ya, misal kalau anak kecil itu tetap diperintahkan sholat, memang dari sebelumnya Allah mewujudkan manusia walaupun masih bayi, ini sudah terkena khitabnya Allah. Cuman secara syar'i realisasinya ketika sudah taklif. Sehingga tetap anak kecil ini harus terkena kewajiban. Lalu siapa yang terkena kewajiban? Yakni walinya. Li'annahu ma'murun biha kama fil balik bal yata'ada. Ya, karena memang alasan utamanya untuk membiasakan. Lah, sebelum ada unsur membiasakan, anak kecil itu sudah terkena kewajiban. Namun ya, ketika anak kecil sholat ini tidak mungkin bisa sah menurut. makanya di beberapa praktek niku bagaimana hukumnya menjadi imam tapi makmumnya niku anak kecil, atau bahkan anak kecil yang menjadi imam, makmumnya niku orang yang sudah balik. Ini menjadi satu pembahasan. Ketika kok imamnya niku adalah seorang balik, kemudian makmumnya niku anak kecil,
Yang sedangkan anak kecil ini tidak bisa mengesahkan gitu ya. Maka bagaimana ketika niat imam? Ya niat imam ya niat saja. Tetap niat imam. Tetap kita menggunakan konsep liyata'adah supaya apa? Membiasakan untuk beribadah, melakukan sholat. Apakah sah sholatnya imam yang ketika dia itu niat imam? Ya sah. Sholatnya sah. Cuman anak kecil datiyah, anak kecil tadi, sholatnya ini tidak ada sah. Tapi dari sisi wajibnya adalah dari sisi makmur untuk memerintahkan sholat. Sehingga tidak boleh anak kecil itu tidak sholat. Kenapa? Karena juga ada sisi kewajiban makmur. Harapannya anak kecil yang sudah terkena kewajiban dari sisi makmurnya, dia itu juga terkena beban atau dari sisi bahwa harus sholat tepat waktunya dan sebagainya. Tapi ingat ya, secara syar'i anak kecil yang belum balik ini tidak ada kewajiban secara pelaksanaannya atau realisasinya. Tapi secara hakikat ya, anak kecil itu tetap diwajibkan. Artinya terkena khitabnya Gusti Allah. Kemudian wabima taqarrara ulima anna khitabal wad'i hukmun syar'iyyun muta'arafun wa huwa ma ikhtarahu Ibnul Hajib. Kemudian dengan ketetapan yang sudah dijelaskan tadi, maka bisa diketahui bahwa khitab wadha atau yang diperuntukkan ada kalanya untuk manusia, artinya adalah al-aqil atau ghairul aqil, adalah hukmun syar'i. Hukum syariat yang muta'arafun, yang memang itu sudah diketahui. Wa huwa ma ikhtarahu Ibnul Hajib. Pendapat ini telah dipilih oleh Imam Ibnu Hajib khilafan lima jara alaihi al-asl. Namun berbeda dengan kitab asalnya. Wa dzalika li annahu la yu'lamu illa biwad'i syar'i kal khitab bitaklifi. Kemudian keterangan khitab wad'i ya, bahwa tidak bisa diketahui khitab wad'i itu kecuali dengan memang tercetaknya syarak untuk untuk menstatuskan misal orang yang sudah mukallaf itu terkena kewajiban sholat kayak gitu. Ataupun contoh lain di sini kalau kita bitaklifi bal qila, menurut Qil itu bahwa la hajata lidzikrihi. Tidak ada kepentingan apapun untuk menyampaikan khitab wad'i itu, tidak ada kepentingan. Tapi sebagian pendapat itu menjadi kepentingan gitu ya. Karena melihat dari sisi syara itu siapa yang terkhitabi. Apakah orang ini majnun, apakah orang ini al-aqil ataupun selainnya. Kalau khitabnya itu kepada orang yang al-aqil, maka potensinya akan usul atau kaitan dengan syariat ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau khitabnya itu diperuntukkan untuk orang majnun misalnya, maka syariat ini tidak akan bisa usul, tidak akan bisa direalisasikan dengan baik. Artinya napa nggih? Ya tidak ada gunanya begitu nggih. Aman ngomong syariat karo wong sing tidak berakal, ini tidak ada gunanya. Tapi kalau saman ngomong syariat kepada orang yang berakal, maka ini akan husulul maksud. Maka ini sebagian pendapat penting dibahas. Khitab wad'i itu begitu. Tapi sebagian pendapat lain menurut Qil ini tidak ada kepentingan gitu. Tidak ada kepentingan. Kemudian alasannya apa? Alasannya li'annahu dakhilun fil iktida' wa takhir. Karena khitab wadha itu alasannya apa? Alasannya adalah masuk pada istilah iktida' sama takhir. Nah, iktida' tadi sudah saya jelaskan kaitan dengan tertuntutnya melakukan suatu hukum, entah itu wajib, haram dan seterusnya. Kemudian dari sisi takhir, dia itu boleh melakukan ataupun tidak. Kemudian la makna likauni zawal mathalan sababan liwujubi dhuhri illa ijabuha indahu. Tidak ada makna adanya tergelincirnya matahari misalnya itu menjadi satu sebab wajibnya zuhur illa ijabuha indahu,
kecuali diwajibkannya zuhur itu ketika zawal. Maksudnya begini, tidak menjadi satu ketentuan utama bahwa masuknya waktu zuhur itu sebabnya apa? Zawal. Sebabnya zawal. Ya bukan menjadi syarat begitu loh maksudnya. Tidak menjadi syarat. Namun zuhur itu tidak akan wujud, tidak akan tercipta kalau tidak zawal. Maka harus kita pahami secara garis besar, memang syariat niku membatasi nggih, bahwa Allah itu mewajibkan masuk zuhur niku ya ketika pada waktunya. Cuman syariat niku membatasi waktunya itu kapan? Zawal, ba'da zawal. Namun jangan terus difahami zawal ini menjadi syarat utama masuknya waktu zuhur. Namun waktu zuhur ini tidak mungkin ada kecuali ba'da zawal. Apakah ini menjadi satu kepentingan begitu? Secara praktiknya kita harus tahu yang mewajibkan itu hanya Gusti Allah. Mewajibkan manusia niku harus makan, memberikan keinginan, kemudian memberikan akal, mampu memahami banyak hal, itu murni dari Allah, bukan karena adanya penyebab. Ya, kalau adanya penyebab, lalu Allah itu apa? Ya, Allah itu apa? Begitu. Kalau kok kita menganggap bahwa zuhur itu ya masuknya waktu zuhur niku karena zawal, misal kayak gitu. Lalu gunanya Allah itu apa? Gitu. Seharusnya Allah itu yang menjadikan zuhur, menjadikan masuknya waktu zuhur ya di waktu yang Allah tentukan, bukan karena adanya sebab lah. Namun karena syariat ini membatasi, zuhur itu tidak mungkin wujud kalau tidak ada zawal. Jadi niki memang sedikit napa nggih, ada unsur kesamaan tapi beda gitu. Tapi kalau sekilas ya sama gitu. Lalu apa bedanya ba'da zawal yang itu menjadi syarat dan ba'da zawal yang tidak menjadi syarat? Apa hubungannya? Apa perbedaannya? Memang sekilas tidak ada bedanya, tapi itu sangat berbeda sekali. Kaitan dengan Allah yang memiliki kuasa atas segala apapun dengan sebab yang dimunculkan oleh Allah untuk dibuat sebagai pijakan syariat. Atau mungkin contoh lain ketika Shopee, ketika sudah habis masa Shopee-nya, berarti ketika sudah balik. Siapa yang menjadikan orang itu balik? Ya Allah. Bukan karena dia itu telah masuk ikhtilam. Bukan karena dia itu telah berumur 15 tahun. Bukan karena dia itu telah haid. Lah siapa yang menjadikan haid? Ya Gusti Allah. Berarti yang menjadikan balik itu ya Gusti. Cuman tidak mungkin perempuan niku konteksnya sudah balik kalau tidak ada haid ataupun melahir. Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.